Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you all fine and always happy. Okay? Well, for this meeting, we will discuss about intention to do something. This is the chapter 7 in the 10th class. Okay? Before we come to the material, you have to know first about the learning objective for this material. The first is kamu harus mengetahui struktur teks dan unsur kebahasaan teks tentang intention. The second is siswa dapat memahami tentang simple future tense. The third, siswa dapat mengidentifikasi teks monolog or dialog tentang intention. The fourth, siswa dapat merespon conversation expression intention dengan tepat. The fifth or the last, siswa dapat membuat teks lisan atau tulisan tentang intention dengan benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, after you know the learning objective, we come directly to the materials. Okay, for the first, intention itu sedikit dijelaskan dulu. Intention itu adalah niat. Oke. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu itu kita pasti ada niat kan? Nah, itu namanya intention. Nah, intention to do something itu niat sebelum melakukan sesuatu, niat untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada niat nih di dalam hati untuk melakukan sesuatu dan kita mengungkapkan itu, nah itu yang akan dipelajari di bab ini. Oke? Nah, intention to do something. Misalkan dikasih dulu contoh sekilas. I want to eat. Kamu punya niat nih untuk makan. Nah, saya ingin makan. Or I will eat. Saya akan makan. Nah, itu kan niat dulu nih. Nah, diungkapkan, saya akan makan. Nah, itu namanya contoh dari intention to do something. Okay? We come directly to the expression that you can use in express your intention. Expression itu ungkapan yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan niat kamu dalam melakukan sesuatu. Okay, the first is what are you going to do? Nah, untuk menanyakan nih, asking intention and plan, menanyakan plan kepada teman kita misalkan. Nah, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kan menanyakan niat. Okay, next, any plan to, adakah rencana untuk, misalkan nih, any plan to go holiday? Nah, adakah rencana untuk pergi liburan? Begitu ya. Next, are you thinking of? Apakah Anda sedang berpikir tentang? Nah, are you thinking of studying English? Apakah Anda sedang berpikir tentang mempelajari bahasa Inggris? Nah, itu kan plan, salah satu plan atau niat gitu. Nah, beberapa expression ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan niat kepada teman kalian atau kepada orang lain atau menanyakan rencana. Oke, niat itu kan berbentuk rencana juga. Sebelum kita melakukan sesuatu, pasti kita ada niat atau rencana begitu. Nah, these are all the expressions that can you use in asking intention or plan to your friends. Okay, you can read by yourself all the expressions. Okay, next. For the next is about stating intention and plan. Nah, ini adalah mengungkapkan niat atau rencana. Nah, these are all the expressions that you can use. Okay, the first is I'm going to finish. Saya akan menyelesaikan apa? Misalkan itu kan niat tuh. Niat dalam melakukan sesuatu. Misalkan I'm going to finish my homework gitu ya. Saya akan menyelesaikan PR saya. Begitu juga I think I plan to do my duty in my classroom. Oke, saya pikir saya akan berencana untuk melakukan tugas saya di kelas.
seperti itu. Itu kan berbentuk rencana. Misalkan nih lagi, we plan to study together in the school. Misalkan kita berencana untuk belajar bareng, belajar bersama di sekolah. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa expression atau beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan niat atau mengungkapkan rencana. Seperti itu. Oke. Nah, bisa kalian baca sendiri, ada beberapa ungkapan atau beberapa expression that you can use. Okay. Next. Nah, di dalam materi intention ini ada tenses yang harus kalian ketahui, yaitu tentang simple future tense. Nah, simple future tense itu apa? Simple future tense itu adalah yang membahas suatu kegiatan. Tenses yang membahas suatu kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, begitu ya, yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini kan niat nih bakalan terjadi. Nah, makanya dimasukkan tenses simple future. Oke, ada beberapa contoh penggunaan atau ada beberapa penggunaan dari simple future. Yang pertama, will or shall. Oke. Nah, will or shall ini adalah rumus dasar dari simple future. Oke. Nah, rumus dasarnya. Contoh polanya nih, contoh rumusnya. Subject plus will plus verb one plus object. Begitupun dengan negatif, dengan interrogatifnya. Oke. We come to the example. This is the example of the using will or shall. Oke. You will get much money next week. Kamu akan mendapatkan banyak uang minggu depan. Nah, minggu depan itu kan yang akan datang. Nah, jadi itu yang menandakan bahwa dia tuh simple future. You will not get money next week, or will you get much money next week? Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari penggunaan will or shall. Apa beda will or shall ini? Will ini bisa digunakan untuk semua subjek. I, you, we, they, she, he, it. Tetapi kalau shall ini hanya bisa digunakan untuk subjek I and we. Oke. Subjek I and we. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan dari will or shall. Next, the second, penggunaan keduanya di dalam simple future itu bisa menggunakan be going to. Be going to ini memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah be going to adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram ya. Nah, berarti be going to ini memang sudah ada terprogram sebelumnya. Misalkan nih mau pergi jalan-jalan, udah ada barang-barangnya di packing, udah ada rundown perjalanannya misalkan. Nah, itu memang sudah terencana gitu, bukan hanya sekedar niat lagi gitu. Memang udah OTW mau mengerjakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah pola umum atau patternnya, rumusnya. Subjek be itu maksudnya to be, is MR ya. Yang kita pakai is MR di sini to be-nya, baru ditambah going to, baru ditambah verb one. Oke. Nah, begitupun dengan negatif dan interrogatifnya. We come directly to the example. Oke. Contohnya, kalimat positifnya, Sarah is going to visit Mount Bromo next week. Misalkan, Sarah akan berkunjung ke Gunung Bromo minggu depan. Nah, seperti itu. Berarti dia ini sudah terencana nih, sudah diprogram nih, begitu ya. Itu tergantung situasinya kalian nanti gimana. Misalkan belum terprogram, masih hanya niat, gunakan will atau shall. Tapi kalau memang sudah terprogram, gunakan be going to. Okay? Nah, for the last is would like to. Okay? Nah, would like to ini artinya ingin. Nah, bisa juga diartikan akan. Okay? Dan memiliki makna yang hampir sama dengan going to. Tapi would like to ini kebanyakan digunakan untuk makna lebih sopannya, seperti itu ya. Nah, would like to gitu, lebih halusnya gitu, bahasa halusnya.
would like to. Tapi maknanya sama dengan be going to. Okay, this is the formula of would like to, of using would like to. The first is positifnya subject plus would like to plus verb one. Okay, nah begitupun dengan negatif dan interrogatifnya. We come directly to the example. Father would like to stay in Jakarta next month. Okay. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari would like to. Bisa dilihat sendiri ya. Okay. Nah, perhatikan di kalimat pertanyaannya, would father like to stay in Jakarta next month? Nah, di sini ada jawabannya, yes he would or no he wouldn't. Would not gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini tadi, bisa juga dijawab yes she is or no she is not. Begitu juga dengan ini sebenarnya bisa dijawab, will you get much money next week? Yes I will or no I will not. Like this. Okay. Nah, seperti itu ya kira-kira. Okay. This is the example of dialect expression intention. Nah, ini adalah contoh dari dialog percakapan, dialog atau conversation. Nah, kita baca dulu ya. Hey, you look so serious. What is the matter? Oh, I'm just thinking about something. What is it about? I'm thinking that I'm gonna hold a birthday party in our class in this year. Wow, sounds great. Really? You think so? Yeah, but what is the purpose of the party? I'm just thinking that is the best idea to gathering all of our class members. I think it would be nice if we also make some competitions. Okay, now I need to have permission for the headmaster. I need his permit to use classroom and talk to our mother class to ask her to come and participate in that party. Is there any that I could do? We also need to make permissions letter to give to our parents. It would be helpful in your make it. Sure, with my pleasure. Nah, begitu. Nah, sekarang kita identifikasi, kita lihat mana di sini pertanyaan yang memiliki ungkapan asking the intention. Nah, menanyakan niat gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada I'm just thinking about something. Nah, di sini ada niat juga nih. Di sini ada juga I'm gonna hold a party. Nah, di sini ada gonna. Gonna ini maksudnya I will juga. Oke. Nah, di sini maksudnya dia mengungkapkan niat dia tuh ingin membuat birthday party di kelas seperti itu. Oke. Nah, ini juga is there anything that I could do? Ini juga merupakan pertanyaan untuk menanyakan apa yang harus dilakukan begitu, niatnya seperti itu ya. Nah, jadi ini kira-kira contoh dari dialog of expression intention, menanyakan atau mengungkapkan niat gitu ya. Oke. Nah, that's all for this material. If there is question, especially for SMK Pepajakan Riau students, if you have the question, you can directly ask me via WA or your Google Classroom. Okay, I hope you can understand what I have explained to you. Please keep your spirit in studying English and don't be lazy in doing your duty. Okay, now I hope you can get the good value, the good achievement in this semester. That's all for this material. Thank you so much for watching this video, this learning material video, and have a good day. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.